Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi nih sama gue Busem. Dan hari ini gue kebagian satu buah produk yang bakalan cakep buat nongkrong di sebelah TV kalian. Ada satu buah speaker soundbar dari Nakamichi. Gede banget ya. Ini Nakamichi Sound Station 8 watt 2.1 channel soundbar. Belibet banget namanya, ini tipikal brand Jepang pokoknya. Tapi seperti apa ya kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, ini dari barangnya. Nakamichi Sound Station 8 watt 2.1 channel soundbar. Thank you banget nih buat Nakamichi Indonesia yang sudah meminjamkan kita barang ini. Yang jujur nih ya, di awal waktu barang ini datang, gue excited sekaligus skeptis. Excited karena gue pribadi belum pernah nyobain lini speaker dari Nakamichi. Tapi di sisi lain gue ngerasa skeptis karena ini adalah produk entry levelnya dari brand Nakamichi bisa dibilang. Nah, kira-kira ternyata kualitasnya seperti apa? Enak cuy ternyata kualitas suaranya. Pertama kita bahas kelengkapannya dulu aja kali ya. Kalau kalian beli, di dalamnya ini bakalan dapat soundbarnya, subwoofernya, remote-nya, yang sayang nggak sekalian dapat sama baterainya sih. Kabel powernya, kabel audio koaksial dan analog 3,5 mm, manual dan garansi, dan tentu dapat wall bracket-nya juga nih. Dan dapat juga satu buah wall mounting template. Jadi ini bakalan ngebantu banget ya buat menandai area dinding kalian. Misalnya teman-teman pengen pasang soundbar ini di dinding. Dan yang gue suka, packagingnya ini terbilang kompak sih untuk ukuran sebuah speaker soundbar 2.1 channel dengan subwoofer. Karena biasanya dari pengalaman kita sih untuk speaker soundbar dan juga dengan subwoofernya itu tuh di packagingnya berbentuk jadi kayak huruf L gitu. Sementara kalau yang ini seperti teman-teman lihat di awal, packagingnya lebih kompak. Nah, kalau soal harga, si Nakamichi Sound Station 8 watt 2.1 channel soundbar ini dibanderol di harga 3,8 jutaan. Lumayan lah ya. Lumayan mahal maksudnya. Tapi berhubung dari tanggal 16 Juli kemarin Nakamichi Official lagi ngadain eksklusif promo di Shopee, dan itu harganya turun hingga hampir 50%, jadi cuma 2 jutaan doang cuy. Lumayan hemat banyak. Plus ada juga voucher potongan cashback 35.000 dengan kode di bawah ini. So buat teman-teman yang tertarik, langsung aja klik linknya di deskripsi. Kita langsung bahas aja barangnya kali ya. Nih, untuk soundbarnya sendiri kurang lebih dimensinya seperti ini ya. Panjangnya sekitar 70 cm, tebal dan tingginya di sekitar 7 cm. Menurut gua sih dari segi dimensi ini cocok untuk nemenin TV di sekitar 40-55 inch ya. Meskipun kalau gua pakai di TV 50 inch agak sedikit kelihatan kurang panjang sih, proporsional rasio antara ukuran TV terhadap si soundbar ini. Untuk material utamanya dia dari PVC seperti yang kita lihat, dan untuk bagian depannya ini tuh cover mesh-nya dari bahan besi yang somehow nambah kesannya jadi lebih mewah aja, kerasa cukup premiumnya gitu. Sementara kalau untuk si subwoofernya ini tuh terbuat dari bahan high density MDF, kayu MDF gitu, dengan dimensinya di sekitar 12 ke 25 dengan tinggi 47 cm. Dan di mata gue sih ini kesannya apa ya, jadi kayak slim dan compact aja gitu. Beda dengan speaker atau subwoofer dari soundbar-soundbar yang kita pernah coba yang lebih gede dan makan tempat. Sehingga kalau untuk si Nakamichi soundbar yang Sound Station 8 watt ini lebih enak untuk dipasangkan di TV ataukah di bawah meja. Kalau kita geser nih, di bagian kiri soundbarnya ada 4 buah tombol control panel yang terdiri dari tombol power, tombol channel input, tombol plus minus nih buat volume, dan juga untuk next previous track. Sementara kalau untuk ports atau lubang-lubangnya ada di bagian belakangnya. Ini tuh mulai dari ports untuk power, terus ada USB, kabel aux, RCA, koaksial atau kabel optik, sampai ke colokan untuk si subwoofernya. Yang mana mode yang digunakan itu akan ditandai dengan LED indikator di bagian depan soundbarnya ini ya. Dan keterangannya ada di bagian atasnya nih. Jadi misalnya kalau mode standby itu warna biru, kemudian misalnya mati itu warna merah, terus misalnya menggunakan kabel optik itu warna putih. Ada semua lengkap dijelaskan di bagian ini. Sementara kalau untuk subwoofernya sendiri seperti kita lihat desainnya ini ya, minimalis banget. Modelnya persegi panjang dan ada satu lubang yang menembak ke bagian depan. Dan sama sekali tidak ada ports atau tombol apapun, jadi ya hanya kabel yang nanti tinggal dicolokkan ke si bagian soundbarnya.
Tapi in terms of mode audionya nih, kalau gue pribadi sih tetap prefer menggunakan wireless ya, karena tentunya dia akan lebih praktis. Nah, untuk pairingnya sendiri juga gampang sih dia. Jadi kalau udah masuk ke mode Bluetooth, si bagian LED indikatornya nih bakalan kedap-kedip menandakan mencari sistem untuk di pairing. Dan ya udah tinggal cari aja untuk Bluetooth settingan kalian, either di TV misalnya atau mungkin di laptop kalian. Kalau di TV nanti biasanya bakal langsung nongol Nakamichi Sound Station 8 watt itu tadi, tinggal pairing, beres deh, bisa langsung dipakai. Tapi jujur ada hal yang gue kurang suka sih dari si soundbar ini, yaitu dari sistem kontrol panel di bagian ini ya, yang tadi gue bilang. Karena untuk navigasinya sendiri, terutama tombol plus minus yang menggunakan gesture, kalau satu kali klik itu dia akan men-skip ke next track dan juga ke previous track. Dan untuk gesture press and hold, itu dia justru akan menaikkan atau menurunkan volume. Yang mana ketika naikin turunan volumenya tuh nggak jelas berapa level kita sedang menaikkan ataukah sedang menurunkan. Jadi kadang suka kegedean dan juga suka kekecilan gitu. Jadi kalau menurut gua pribadi sih perintahnya akan lebih nyaman misalnya ditukar ya. Jadi untuk satu kali klik dia untuk naikin turunin volume, dan untuk yang press and hold-nya itu untuk skip next atau previous track. Meskipun memang sebetulnya navigasi di soundbarnya langsung nggak terlalu menjadi masalah ya, karena toh udah dikasih remote juga. Cuma pada waktu awal unboxing, seperti tadi gue bilang, kita nggak dikasih langsung baterainya, jadi ya waktu itu terpaksa gue ngopreknya tuh dari sini gitu. Tapi ya apabila sudah terpasang dan settingannya udah beres gitu, dan remote-nya juga udah dikasih baterai, tentunya ini nggak akan terlalu kepake sih. Karena untuk remote-nya sendiri ini juga udah lengkap ya, mulai dari tombol power on off, kemudian volume up down, naik previous track, play pause, mute, dan juga untuk mode audio inputnya pilihannya mau yang mana udah lengkap lah pokoknya untuk navigasi kontrol si soundbar ini dari remote-nya. Selain itu, yang gue suka adanya fleksibilitas untuk nge-tweak soundbar ini menjadi lebih ke preferensi suara kita. Karena di remote-nya ini ada tambahan untuk menaikkan atau menurunkan bagian treble dan juga bass-nya. Plus, ada juga tambahan play mode 3 buah default sound effect. Jadi kalian punya pilihan apakah mau pakai mode musik, mode movie, ataukah mode dialog. Yang memang di antara ketiganya ini memberi mood yang berbeda ya. Antara movie dia kerasa lebih luas, kemudian yang musik dia justru agak jadi lebih V-shape, dan untuk yang dialog kerasa untuk bagian vokalnya itu lebih terpusat, jadi lebih diangkat dan di highlight lagi gitu untuk vokalnya. Meskipun kalau gue pribadi sih tetap ya, secara keseluruhan untuk entertainment, either itu musik dan movie, gue tetap lebih prefer untuk di yang mode movie-nya. Sekarang kita lihat dulu aja deh untuk spesifikasi lengkap dari Nakamichi Sound Station 8 Watt 2.1 channel soundbar ini. Nah, itu dia tadi kurang lebih spesifikasi lengkapnya, yang mana dengan total output power di sekitar hampir 100 watt, 40 watt dari soundbar, 60 watt dari si subwoofernya. Buat gua suaranya itu enak, gue suka banget dengan kualitas suara si soundbar Nakamichi ini. Jadi kalau dari segi karakter suaranya, dia kerasa Nakamichi banget ya, as in cenderung ke balance dan juga bright untuk si tonality-nya. Dan tentunya dengan bantuan subwoofer, ini bassnya nggak ketinggalan, masih tetap kerasa hadir. Jadi untuk bagian low-nya, bassnya ini kerasa cukup presence ya, masih kerasa cukup nendang, cukup solid dan rapi untuk detail dan juga clarity-nya. Cuma yang gue sayangkan dengan ukuran dan power output 65 watt ini, kurang berasa deep aja gitu dan kurang rumbling. Terutama misalnya lagi dengerin musik ada bass drop, nah itu tuh kurang berasa dinamikanya. Plus misalnya lagi nonton film action yang ada banyak ledakan dan tembakan yang nah itu tuh kurang berasa aja gitu dentumannya untuk di bagian subwoofernya. Bahkan ketika dinaikkan sekalipun menggunakan si remote controlnya. Jadi kalau memang teman-teman yang suka dengan bass, ini kurang cocok sih buat kalian.
Tapi lain cerita untuk di bagian midnya, ini menurut gue menjadi highlight utamanya Nakamichi ya. Karena ini on point banget gitu untuk posisinya, kerasa maju tapi nggak yang terlalu maju, dan untuk artikulasinya juga jelas, karakteristik suaranya juga natural, baik itu vokal cewek maupun vokal cowok. Baik untuk musik itu kerasa enak, buat nonton dialognya juga terdengar dengan jelas. Pokoknya enak banget lah untuk di bagian mid dan vokalnya. Terus misalnya kalau untuk dengerin musik, instrumennya juga punya porsi masing-masing ya. Ada separasi yang baik di antaranya. Sementara kalau di bagian treble, dia memang kerasa agak sedikit extend, tapi kalau di telinga gue ini masih nggak yang kerasa nusuk dan kerasa menyayat gitu ya. Tapi kalau si Bro Dani tadi nyobain dengerin juga, menurut dia agak sedikit harsh aja untuk di bagian treble-nya. Cuma ini balik lagi ke selera sih. Kalau buat gue ini masih enak, masih oke untuk si bagian treble-nya. Selain itu, dia juga kerasa airy, sparks dan shimmer-nya juga kerasa ngisi ya, dengan clarity dan detail yang bagus. Tapi kekurangannya justru kalau di telinga gua di bagian teknisnya ya, terutama untuk sound staging. Karena untuk sound staging, meskipun dia soundbar yang berukuran 70 cm, jalur suara antar kanan kirinya tuh nggak yang terlalu berasa aja gitu, jadi tipis aja. Jadi misalnya lu lagi nonton film tembak-tembakan atau mungkin balapan mobil gitu ya, kan ada yang suaranya misalnya wung dari kanan ke kiri gitu. Nah, di sini tuh nggak terlalu berasa pergerakannya. Nah, jadi di Nakamichi ini tuh kurang berasa aja sih untuk si stagingnya dan juga imagingnya itu. Tapi kalau untuk pinpoint lokasi, posisi suara munculnya itu oke banget. Plus untuk separasi ini gue acungin jempol, kerasa banget pemisahannya dan sangat rapi gitu ya kontrolnya. Yang mana paling kerasa tuh kalau lagi nonton dan lagi ada dialog ngomong, tapi lagi ada background music, itu tuh pemisahannya kerasa gitu antara orang yang lagi ngomong dan si yang background musiknya. Jadi tidak saling mengganggu dan tidak saling overlapping satu sama lain. Jadi overall untuk sound quality-nya ini cakep ya, gue suka dibandingkan dengan produk-produk soundbar untuk TV sebesar ini gitu. But gue pribadi tetap lebih prefer nge-tweak dikit untuk di bagian treble-nya, dinaikkan sekitar 3 kali klik, dan untuk bass-nya itu dinaikkan sekitar 5 kali klik kalau dari si remote ini, karena by default dia agak kurang deep tadi yang seperti gue ceritain. Tapi biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. Music mode. Mode. Music mode. Dialog. So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Musik mode. Who is he? Is Dialog. Dom's brother. Your whole life, you pushed yourself to be faster than Dom, smarter than Dom. Movie.
stronger than Tom. But could you kill him? Because I'm ready if you are. So, itu dia tadi kurang lebih sound sample-nya yang tentunya bakalan berbeda ya kalau teman-teman dengerin langsung. Dan overall jujur ya, gue suka sih dengan Nakamichi Soundstation 8W 2.1 channel soundbar ini. Meskipun tetap kayak ada love-hate relationship-nya gitu loh. Jadi, hate-nya tuh misalnya dia di harga non-promo yang hampir 4 jutaan. Jadi rasanya dia under value aja gitu. Kayak price to value-nya kurang dapat nih saya di harga normal yang 4 juta, hampir 4 jutaan tadi. Nah, love-nya misalnya memang lagi ada promo dan dia turun ke harga di 2 jutaan. Ini oke banget sih dari segi kualitas suara, build, kemudian fitur juga ini oke banget. Untuk wireless connection-nya juga nggak ada masalah dan latency-nya juga minim banget. Ya oke banget lah untuk di harga 2 jutaan dibandingkan beberapa produk dari brand lain yang pernah kita coba di sini. Jadi intinya misalnya di harga normal yang 3,8 atau hampir 4 jutaan tadi, tentunya gua agak berat ya, jadi gua nggak bisa untuk merekomendasikan di harga normalnya. Tapi kalau di harga 2 jutaan atau maksimal 2,5 juta, ini udah oke banget untuk direkomendasikan dan menemani Netflix and chill kalian. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa lagi ada eksklusif promo di Shopee Nakamichi Official dari tanggal 16 sampai entah kapan. Jadi langsung aja klik linknya nanti di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka dan subrek juga biar nggak ketinggalan video lainnya dari Bongkar Bro. Gua Busem. And until next time, stay humble and positive.